Selamat malam, perkenalkan nama saya Brave Christopher Roring dengan NIM 009. Saya akan mempresentasikan UTS peralatan tambang saya. Yang pertama ada nomor satu yaitu pertimbangan pemilihan peralatan dengan sistem pertambangan. Untuk sistem pertambangan sendiri ada dua, yaitu yang pertama open pit. Untuk pada sistem open pit ini memerlukan alat berat seperti eskavator, shovel, loader, dan dump truck untuk mengangkut material di permukaan. Alat yang digunakan harus memiliki mobilitas tinggi, kapasitas yang besar, dan cocok untuk bekerja di medan yang terbuka. Sedangkan untuk sistem sistem pertambangan underground memerlukan alat-alat yang lebih kecil dan fleksibel seperti LHD atau Load Haul Dump seperti gambar yang ini, dan drill jumbo dan truk tambang bawah tanah. Peralatan ini harus dirancang untuk memiliki ruang yang sempit dan memiliki kemampuan manuver yang tinggi. Pertimbangan yang kedua yaitu satuan operasi pertambangan. Yang pertama ada digging atau excavation. Untuk material keras seperti batuan, diperlukan alat yang kuat seperti hydraulic excavator atau shovel. Untuk material yang lunak, dapat digunakan front end loader, bisa menjadi salah satu pilihannya. Satuan operasi yang kedua yaitu ada loading. Dapat digunakan loader atau excavator, harus memiliki kapasitas yang sesuai dengan alat angkut agar siklus kerja efisien. Misalnya, untuk drum truk besar, shovel berkapasitas besar bisa mempercepat proses muatan. Yang ketiga ada hauling. Jika jarak antar tempat penggalian dan lokasi pembuangan cukup jauh, dump truck berkapasitas besar lebih ekonomis. Untuk jarak pendek, articulated truck atau conveyor bisa lebih efisien. Untuk satu operasi berikutnya, drilling dan blasting. Untuk kedalaman yang lebih dalam dan diameter yang besar, drill rig atau blast hole drill diperlukan. Jackhammer digunakan untuk kedalaman dangkal atau permukaan. Untuk selanjutnya ada teknik pembuatan scraper. Yang pertama yaitu pendekatan atau penurunan bol. Scraper mendekati lokasi penggalian dan menurunkan bol untuk mulai menggali. Yang kedua ada penggalian dan pemuatan. Scraper maju untuk mengikis material ke dalam bol. Yang ketiga ada penutupan apron dan transportasi. Setelah bol penuh, apron ditutup dan scraper mengangkut material ke lokasi pembuangan. Yang keempat, yang terakhir pembuangan material. Apron dibuka, bol diangkat sedikit dan material dibuang. Untuk penggunaan scraper sendiri ada tiga fungsi utamanya, yaitu pertama efisiensi pemindahan material. Scraper dapat mengalih, memuat, dan mengangkut dan membuang material dalam satu siklus, sehingga menghemat waktu dan biaya operasional. Yang kedua, pengupasan lahan. Ideal untuk mengupas dan memindahkan lapisan tanah permukaan atau overburden pada proyek tambang atau konstruksi dengan cepat. Yang ketiga, perataan lahan. Efektif dalam meratakan area luas, sehingga sering digunakan dalam persiapan lahan konstruksi atau jalan. Yang berikutnya, grader. Grader sendiri memiliki fungsi seperti membersihkan permukaan tanah dari vegetasi atau mineral lainnya yang tidak diinginkan. Yang kedua, meratakan permukaan tanah yang tidak rata atau tidak datar sesuai dengan permukaan tanah yang dibutuhkan. Yang ketiga, membuat permukaan tanah dengan kemiringan yang dibutuhkan. Untuk komponennya grader sendiri ada seperti cap, front and rear open glass, full and hydraulic tank, engine assembly, repair assembly, heavy duty rear twin axle, adjustable blade, heavy duty front axle, loader bucket cylinder, main frame, dan traction frame. Untuk dozer sendiri memiliki siklus kerja seperti yang pertama, dozing. Dozer mendorong material seperti tanah, pasir, atau batuan dari satu lokasi ke lokasi lain. Blade atau pisau pada dozer diatur pada sudut yang sesuai untuk memotong dan mendorong material. Yang kedua ada pengangkatan material. Setelah mengumpulkan material, dozer mengangkat blade untuk mengurangi gesekan dengan tanah saat bekerja ke tempat tujuan. Yang ketiga ada travel. Dozer memindahkan material menuju area tempat pembuangan atau perataan dengan posisi blade yang lebih tinggi agar material tidak jatuh. Siklus kerja berikutnya yaitu dumping. Dozer menurunkan blade untuk melepaskan atau menumpahkan material di lokasi yang diinginkan. Tahap ini penting untuk memastikan distribusi material yang merata. Yang kelima, return travel. Setelah membuang material, dozer kembali ke lokasi awal untuk mengulangi siklus kerja. Dalam perjalanan kembali, blade dinaikkan untuk mengurangi hambatan. Yang keenam, yang terakhir, backfilling. Dozer juga bisa digunakan untuk meratakan material yang telah dipindahkan. Proses ini dapat dilakukan saat kembali ke lokasi awal atau setelah tahap dumping. Berikutnya ada komponen dozer. Yang pertama ada lift cylinder, end bit, cutting end, blade,
strike frame, track, carrier roller, mainframe, sprocket, engine, dan cabin. Yang berikutnya ada hydraulic excavator. Untuk siklus kerjanya yaitu yang pertama digging. Excavator memulai siklus dengan menurunkan bucket ke permukaan tanah atau material yang akan digali. Proses ini dilakukan hingga bucket terisi penuh. Yang kedua yaitu ada lifting. Setelah bucket terisi, lengan excavator diangkat dari tanah untuk memindahkan material ke lokasi yang diinginkan. Yang ketiga ada swinging. Excavator kemudian berputar pada porosnya atau swing menuju titik pembuangan atau ke alat transportasi seperti dump truck. Dapat dilihat gambarnya seperti ini. Yang keempat ada dumping. Pada tahap ini bucket excavator diturunkan dan material dibuang ke tempat yang telah ditentukan. Yang kelima ada swing back. Setelah pembuangan material, excavator berputar kembali ke posisi awal untuk melakukan siklus penggalian berikutnya. Yang keenam, positioning. Bucket dan boom excavator diatur kembali untuk siap memulai penggalian berikutnya. Untuk komponen hydraulic excavator ada seperti hydraulic cylinder, hydraulic cylinder boom, boom cap, engine, main control valve, main hydraulic pump, swing drive, swing ring, travel motor, sprocket, final drive, track groups, bottom rollers, track spring, front idler, cup body, bucket, linkage, hydraulic cylinder bucket, dan stick. Untuk berikutnya ada dump truck. Yang pertama siklus dump truck. Untuk siklus dump truck itu sendiri, pertama ada loading atau mengisi muatan. Dump truck diarahkan ke lokasi pemuatan di mana alat pengisi, misalnya ekskavator atau loader, mengisi bak dump truck dengan material yang akan diangkut. Yang kedua ada mengangkut atau hauling. Setelah penuh, dump truck bergerak menuju lokasi pembuangan atau titik tujuan akhir. Di fase ini kecepatan dan jarak tempuh sangat mempengaruhi waktu siklus. Yang ketiga ada membuang muatan atau dumping. Setibanya di lokasi pembuangan, bak dump truck diangkat untuk membuang material yang diangkut. Proses ini harus dilakukan dengan hati-hati untuk menghindari tumpahan yang berlebihan. Yang keempat ada kembali ke lokasi pemuatan atau returning. Setelah membuang muatan, dump truck kembali ke titik pemuatan dengan mengulang siklus. Untuk sistem penggeraknya sendiri ada engine, transmission, drive shaft, drive wheels, rear wheels, hydraulic system, tires, dump bed, dan rear axle. Untuk selanjutnya ada front end loader. Untuk siklusnya sendiri itu ada pertama mengambil material dari tumpukan atau pile. Front end loader bergerak mendekati tumpukan material seperti tanah atau pasir untuk mengambil material dengan bucket di depannya. Yang kedua itu ada mengangkat dan membawa material. Setelah bucket terisi, loader akan bergerak mengangkat material dan bergerak mundur atau memutar ke arah dump truck yang sudah diposisikan di dekatnya. Yang ketiga ada menuangkan material ke dump truck. Loader kemudian mendekat ke dump truck dan menurunkan bucket untuk menuang material ke dalam bak dump truck. Yang keempat, kembali ke tumpukan. Setelah menuangkan material, loader kembali bergerak ke arah tumpukan untuk mengulangi proses pengisian bucketnya. Untuk sistem penggeraknya sendiri ada pompa hidrolik, silinder hidrolik, klep pengendalian, tangki oli, filter oli, lengan, bucket, silinder bucket, roda penggerak, dan ban. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya.